Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nicolo Barella terhenti. Berdasarkan tes yang dilakukan kemarin, Barella mengalami sedikit pemanjangan pada otot aduktor paha kanannya. Ini merupakan perhentian kedua musim ini bagi Barella, setelah perhentian antara bulan September dan Oktober. Sementara itu, setelah absen pada pertandingan melawan Udinese, gelandang Inter ini juga tidak akan dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan melawan Como. FC Internews melaporkan bahwa hari ini Francesco Acerbi dan Nicolo Barella terlihat jauh lebih baik. Besok pelatih Simone Inzaghi akan memutuskan apakah akan membawa mereka ke pertandingan melawan Como atau tidak. Sementara itu, Raffaele Di Gennaro, Benjamin Pavard dan Joaquin Correa yang mengalami cedera dalam sesi latihan kemarin akan absen pada pertandingan melawan Como. Dilansir FC Internews, gol yang dicetak kemarin melawan Udinese memungkinkan Christian Aslani bergabung dengan para pemain Inter yang mampu mencetak gol langsung dari tendangan sudut. Bersama Aslani ada Dejan Stankovic, Alvaro Recoba, Eriksen dan Calhanoglu. Bagi Aslani, ini merupakan gol pertamanya musim ini di semua kompetisi, dan secara umum, ini juga merupakan gol pertamanya dari bola mati. Dilansir FC Internews, Denzel Dumfries akan selalu membawa pertandingan Coppa Italia antara Inter dan Udinese di dalam hatinya. Faktanya, dalam laga di San Siro melawan Udinese itu, pemain sayap asal Belanda ini berhasil mencatatkan penampilannya yang ke-150 dengan seragam Inter. Dilansir FC Internews, Inter asuhan Simone Inzaghi adalah tim dengan 17 pencetak gol berbeda, ini merupakan yang terbanyak dalam 5 kejuaraan besar Eropa yang sedang berlangsung. Belum ada kepastian tanggal kembalinya Pavard yang sudah absen sejak 26 November lalu akibat cedera otot yang dialaminya saat laga Liga Champions melawan Leipzig. Menurut laporan Corriere dello Sport, pelatih Simone Inzaghi berharap bisa memulihkannya untuk Piala Super di Arab pada awal Januari. Selain itu, bagi Acerbi targetnya adalah kembali ke skuad untuk pertandingan melawan Cagliari pada tanggal 29 Desember agar bisa kembali bermain penuh atau tersedia sepenuhnya untuk pertandingan melawan Atalanta di Piala Super. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa masih ada sesuatu yang hilang untuk membuat Inter kembali menjadi mesin giling, dan itu adalah Kapten Lautaro Martinez. Bukan dari segi kontribusinya kepada tim, tapi karena absennya nama Lautaro dalam daftar pencetak gol. Oleh karena itu, misi tim Nerazzurri sekarang adalah satu, yaitu membuat sang kapten kembali mencetak gol pada pertandingan berikutnya yang akan dimulai dari pertandingan melawan Como. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa gol di Coppa Italia melawan Udinese tidak mengubah posisi Marco Arnautovic di Nerazzurri. Oleh karena itu, Inter akan bersedia mendengarkan tawaran yang masuk untuknya di jendela transfer Januari. Indikasi ini sejalan dengan keinginan Oaktree untuk mengurangi besaran gaji, dan ide ini tidak akan melibatkan starter atau elemen paling berharga dalam rotasi. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Tottenham dan West Ham secara serius mengikuti Jan Bisek yang tampil sangat baik di Milan dengan seragam Inter. Namun, untuk membuat Marotta goyah, diperlukan tawaran yang luar biasa. Kita berbicara tentang angka yang sangat tinggi, mengingat profil Bisek dianggap ideal oleh Oaktree, muda, berpotensi unggul dan fundamental dari perspektif masa depan, dan pemain berusia 24 tahun ini bisa menjadi pilar nyata untuk membangun tim masa depan. FC Internews mengabarkan bahwa setelah episode menakutkan Fiorentina Inter yang menampilkan Edoardo Bove sebagai protagonisnya, yang tiba-tiba jatuh sakit selama pertandingan, Inter menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan instruksi dasar mengenai intervensi darurat di lapangan. Pertemuan pelatihan ini berlangsung pagi ini di Pusat Olahraga Appiano Gentile dan diarahkan oleh Direktur Kesehatan Piero Volpi, ditemani manajer resusitasi Stadion San Siro, Dr. Maurizio Monfredini dan Profesor Alessandro Guedo. Dilansir FC Internews, Inter dan Como akan kembali saling berhadapan di Serie A di San Siro setelah 21 tahun 282 hari. Inter telah memenangkan seluruh 7 pertandingan terakhirnya melawan Como di Serie A, hanya saat melawan Pescara Nerazzurri mencatatkan rekor kemenangan berturut-turut yang lebih panjang di Serie A.
no I don't take shit, I got no love for the fake. Dilansir FC Internews, produksi ofensif Inter telah mencapai puncaknya musim ini. Dengan 6 gol yang dicetak ke gawang Lazio, Nerazzurri mencapai 40 gol yang dicetak pada matchday ke-16 Serie A. Hanya ada satu kali dalam 70 tahun terakhir mereka mencatatkan jumlah gol lebih banyak, yaitu pada musim 2020-2021. Pada musim itu, tim yang dilatih oleh Antonio Conte mencapai angka 41 gol pada matchday ke-16 Serie A. Namun angka-angka luar biasa dalam fase ofensif Nerazzurri tidak berhenti di sini. Faktanya, Inter adalah tim dengan pencetak gol berbeda terbanyak di kejuaraan ini, menjadi 14 pencetak gol berkat gol Carlos Augusto di pertandingan melawan Lazio. Tidak hanya itu, dari 40 gol yang dicetak oleh Inter, 30 diantaranya tercipta dari permainan terbuka. Ini adalah sebuah rekor di Serie A. Semua ini dilakukan sambil menunggu Lautaro Martinez kembali ke levelnya, yang mungkin pada pertandingan melawan Como dapat menemukan tempat yang menguntungkan, mengingat sang kapten telah terlibat dalam 25 gol dalam 24 pertandingan terakhir melawan tim yang baru promosi di Serie A, 20 gol dan 5 assist. Mantan Presiden Inter, Massimo Moratti kepada Quotidiano Sportivo mengatakan, Inter bisa sampai kemanapun, saya melihat tim baja yang tidak pernah tersesat. Tapi, tentu saja ada banyak persaingan di Italia dan Eropa. Yang menjadi nilai tambah bagi Inter adalah Simone Inzaghi, dia sangat tangguh. Saya menyukai dua hal tentang Simone Inzaghi, gagasan tentang sikap proaktif sepak bola yang dia miliki dan fakta bahwa dia tidak menuntut pusat perhatian, dia tidak pernah menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian. Alessandro Antonello kembali masuk dalam rumor masa depan manajemen Roma, klub yang sedang mencari keseimbangan baru dalam manajemen mereka. Seperti dilansir La Repubblica, CEO bagian korporat Inter ini pada hari Senin lalu berada di Giulio Onesti Center di Roma dan tidak menghadiri pesta Natal Nerazzurri pada hari Kamis lalu. Namun, klub Viale della Liberazione telah mengumumkan bahwa Kamis lalu sang CEO sedang sibuk dengan acara institusi lain di mana dia mewakili perusahaan Inter. Dilansir FC Internews, Ezio Maria Simonelli adalah presiden baru Lega Serie A. Akuntan kelahiran 1958 ini terpilih sebagai penerus Lorenzo Cassini dengan 14 suara. Dilansir FC Internews, Federico Di Marco adalah bek kiri termahal di dunia. Bukan kami yang mengatakannya, tapi Transfermarkt. Namun kabar baiknya tidak berakhir di Di Marco. Total ada 4 pemain Nerazzurri yang menurut Transfermarkt mengalami peningkatan nilai pasarnya masing-masing. Setelah Di Marco, yang pertama masuk daftar adalah Alessandro Bastoni. Bek kelahiran 1999 ini memiliki harga 75 juta euro dan merupakan pemain Italia termahal kedua di belakang rekan setimnya Nicolo Barella yang hanya unggul 5 juta euro. Podium pemain asal Italia semuanya milik Nerazzurri dan diselesaikan oleh Di Marco yang nilainya telah mencapai 60 juta euro. Nilai Thuram juga meningkat, berkat awal musim yang benar-benar super. Pemain asal Prancis itu kini bernilai 75 juta euro, sama seperti Bastoni. Dia adalah pemain termahal keempat di skuad Nerazzurri, dan di posisi termahal pertama ada Kapten Lautaro Martinez yang bernilai 100 juta euro. Pertumbuhan Bisek juga harus diperhatikan. Tiba hanya dengan 7 juta euro dari Denmark, kini nilainya menjadi 30 juta euro.